Nah, kemudian hipotesa saya sementara ya, di sini telah terjadi di sini pembunuhan berencana. Sebelum ke Bung Febri untuk menjawab tadi apa yang disampaikan karena menyebut FA atau Febri Diansyah, saya ingin ke Mbak Rita dulu, Komisioner Kejaksaan. Saya masih tanggung yang tadi. Oke, silakan. Tapi jangan panjang-panjang ya, Prof ya. Nanti saya karena akan ini tadi siapa pelakunya. Kan Oke. Saya tadi sudah secara runut saya sampaikan ya. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan terakhir mungkin siapa yang memerintahkan Sutrismo tinggal. Sutrimo tinggal di rumah kosong tersebut. Iya. Kan begitu. Nah, kemudian siapa yang memerintahkan dibawa hari itu juga langsung ke Banyumas hingga dikuburkan sampai malam jam 22 ya. Nah, kemudian hipotesa saya sementara ya, di sini telah terjadi di sini pembunuhan berencana pasal 459 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ya. Nomor 1 tahun 2023. Oke. Nah, hipotesis seorang hakim. Ya. Ini Alasan. terjadi pembunuhan berencana. Ya, alasan. Bukan karena diabetes. Ini kita belum bicara soal ekshumasi ya. Tidak. Ini hipotesis ya, dugaan sementara. Itu hanya alasan itu. Alasan pembunuhan berencana hanya sejam atau beberapa saat saja seseorang mempunyai waktu berpikir, merencanakan pembunuhan tersebut atau menghilangkan nyawa seseorang itu sudah masuk dengan terminologi daripada pembunuhan berencana begitu. Oke. Nah, ini yang saya katakan kalau surat dakwaan jaksa nanti itu saya tidak tahu mau pasal apa mau dilakukan kalau ini mau diangkat kepada permukaan. Tapi sebentar saya bertanya, hipotesis dari mana kemudian Pak Hakim, mantan hakim ini, yang kemudian bisa mengarah pada ini dugaannya pembunuhan berencana? Pembunuhan berencana. Dari mana logikanya? Dari berbagai strategi tadi ditelepon. Oke. Supaya datang ke Jakarta kembali. Oke. Tidak ada ongkosku, kirim. Dibayarin, oke. Kemudian kenapa harus dijemput bahkan 2 orang tadi? Ya, kenapa harus istimewa mengawalnya ada? Oke. Kan begitu. Kemudian ditempatkan di rumah kosong. Yang barangkali tidak ada di sana CCTV. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Nah, ini yang harus memang dikaji juga, itu apa penyebab dia berbusa. Apakah itu memang benar itu karena racun atau karena bagaimana? Oke, baik. Nah, di sini kan obstruction of justice itu telah terjadi di sana. Ini pun nanti menjadi kasus baru yang menghalang-halangi merintangi penegakan hukum untuk membuka tabir ini. Baik. Ini harus polisi di sini bekerja keras. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Bu Rita. Bu Rita, ini karena terkait tadi menyebut ya pegawai kejaksaan dalam hal ini Febrio Adiono. Ini kasus sempat sepi. Sempat tidak ada yang mengangkat, sampai kemudian rakyat bersuara beberapa pekan lalu kemudian mengangkat, baru kemudian ini ramai. Ada pelaporan juga oleh Bung Sabto dan seterusnya. Pertanyaan saya, sejauh ini apa yang komisioner Komisi Kejaksaan lakukan terkait kasus kematian Sutrimo yang melibatkan ya pengantarnya adalah dari pegawai kejaksaan yang orang dekat ex Jampitsus yang saat ini terkena kasus besar. Silakan. Iya. FA juga ya singkatannya ya. Iya betul, Febrio Adiono dan Febri Diansyah. Febrio Adiono. Dan sudah diakui tadi orang dekat dari Sutrimo adalah orang dekat dari FA ada pengacaranya di sini. Adriansyah dan Febrio Adiono yang mengantarkan saat-saat kematian ya. Sutrimo adalah juga mantan orang dekat dari Febri Adriansyah. Betul ya, tadi sudah diakui oleh Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan sebenarnya menghormati dan percaya dengan proses penyidikan yang sedang berlangsung sekarang. Karena ini adalah peran dari penyidik kepolisian, ini perkara pidana umum ya, kemungkinan akan ke sana ya. Dan itu yang sekarang terjadi. Hanya menunggu, tidak melakukan proses pemeriksaan sama sekali karena ini melibatkan pegawai kejaksaan? Kita harus menghormati proses ini. Tidak melakukan pemeriksaan sama sekali? Kita harus melihat. Dan Komisi Kejaksaan juga tidak punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan terkait dengan kasus ini karena melibatkan pegawai kejaksaan sama sekali tidak dilakukan oleh Komisi Kejaksaan? Pengawasan dan pemantauan. Jadi kami mengamati proses yang terjadi. Apakah pernah memanggil Febrio Adiono misalnya? Tidak bisa seperti itu. Karena sekarang lagi dari proses
penyidikan. Kami tidak intervensi di dalam sana. Tapi semua perkembangan, kalau kami memantau proses yang sedang berjalan di Kejaksaan dengan adanya tim 9, ya, kami memantau dan mendengar penjelasan dari penyidik. Tapi logika gini, mohon maaf Bu Komisioner, bagaimana kemudian bisa melakukan pemantauan, pengawasan kalau tidak melakukan pemeriksaan tandingan, dalam artian ya, pemeriksaan tandingan bahwa kita mendapatkan data baru. Bahkan wartawan pun melakukan investigasi jurnalistik untuk kemudian membandingkan nanti dengan hasil yang disampaikan oleh penegak hukum. Misalnya seperti itu. Ya, karena kami tidak melakukan penyidikan. Untuk wartawan juga tidak melakukan penyidikan, tapi dia melakukan investigasi untuk memiliki data pembanding atas yang dilakukan penegakan hukum. Iya, dan itu semua disampaikan kepada kepolisian. Ya. Kenapa kemudian Komisi Kejaksaan tidak melakukan itu? Kami tidak melakukan pengawasan terhadap kepolisian. Bukan. Yang melakukan penyidikan. Karena itu ini terkait kewenangan dengan dari Kompolnas. Pegawai Kejaksaan. Apakah kemudian itu dilakukan pemeriksaan terhadap Febrio Adiono? Itu pertanyaan dan tidak pegawai Kejaksaan apabila dia melakukan pelanggaran pidana, dia akan masuk di dalam proses penyidikan. Dan Komisi Kejaksaan punya peran untuk kemudian mengawasi itu. Nanti kalau kemudian itu terjadi terbukti di dalam persidangan, dia akan masuk ke dalam proses pemeriksaan etik. Ya, jadi ada aturan. Jadi kalau boleh saya tanyakan, apa peran Komisi Kejaksaan dalam kasus ini? Dalam kasus FA, jelas kami melakukan pemantauan dan pengawasan langsung terhadap kerja-kerja. Apa hasilnya? Semua progres yang ada, kami misalnya kami memantau apa yang dilakukan terhadap akhirnya kan dinonaktifkan ya. FA misalnya salah satu. Pertanyaannya apa hasil pemantauan dari Komisi Kejaksaan atas kasus Febri Adriansyah? Apabila ada pelanggaran hukum dan kemudian etika, itu akan menjadi bagian yang kami rekomendasikan kepada yang sudah dilakukan Bu Komisioner. Iya, secara sejauh berkala, ini tidak ada pelanggaran. Secara berkala kami memberikan melakukan pengawasan dan berdiskusi langsung dengan. Iya, pertanyaan saya apa hasilnya? Hasilnya saya kira progresnya sekarang sudah masuk kepada dalam hal ini misalnya dengan pemeriksaan yang semakin banyak dan terakhir kami memantau jalannya persidangan pra-peradilan. Oke, silakan ada pertanyaan mungkin? Cukup. Oke. Ya, tentu bagi saya ini sangat menarik ya, bahwa dengan yang meninggalnya Pak Strimo ini setidaknya kita kehilangan ya saksi penting ya yang bisa memberikan keterangan setidaknya terkait dengan kondisi rumah. Karena tadi saya katakan kasus FA ini sangat terang benderang ketika ditemukannya bukti-bukti berupa uang ya, kemudian emas. Nah, sehingga perlu ada orang-orang yang mampu untuk menerangkan situasi dan kondisi ya yang ada, baik itu di rumah kediaman ataupun kemudian di Cafe The Clean ataupun di Money Changer ataupun di Sentul. Dan orang ini adalah bukan orang sembarangan karena dia sudah ikut lama, bahkan tadi sempat ikut di dalam bisnis ya. Artinya bagi saya itu ini sangat penting ya keterangannya, tapi ya tadi akhirnya keterangannya tidak bisa digunakan. Pertama, yang kedua handphone ya, handphone ini adalah barang bukti yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang karena handphone itu adalah alat komunikasi ya. Jadi bagi saya kasus ini benar-benar harus kita tuntaskan, terlepas tadi bagaimana ending hasil eksaminasi, tetapi kita setidaknya penyidik ya sudah kehilangan dua hal tadi ya kan, barang bukti berupa handphone dan juga keterangan-keterangan yang dibutuhkan dari almarhum gitu ya. Nah, namun bagi saya ya kejadian seperti ini kan bukan kejadian yang pertama. Di beberapa kasus ya itu memang ada saksi-saksi kunci yang ya kebetulan kemudian ya meninggal lah dan lain sebagainya ya, walaupun bisa jadi bukan kebetulan, tapi dengan keanehan-keanehan yang terjadi seperti tadi ada antara makan malam ya, bukan makan subuh mungkin ya, makan subuh kemudian dengan kematian yang mendadak, ini kan sebuah kunci. Makanya tadi kenapa saya tanyakan, karena kalau lihat dari kompres kemarin kan bagaimana kalau dari sisi fisik
utuh gitu ya. Artinya kan tidak ada penganiayaan gitu ya. Nah sekarang kan tinggal tentu kita akan menantikan dari hasil toksi tadi gitu yang ada dalam organ. Nah, tapi bagi saya ya tentu penyidik ya tentu juga sudah mempunyai keterangan atau bukti-bukti lain di tempat lain ya. Tetapi setidaknya ya dengan ada kejadian ini, bahkan kemudian ada juga yang dititipkan di LPSK ya, kasus ini menurut saya bukanlah kasus yang biasa lagi ya, tetapi kasus yang benar-benar butuh pengamanan yang luar biasa supernya gitu ya untuk para saksi-saksi. Bahkan tadi saya berharap ya LPSK juga proaktif gitu ya, terutama untuk saksi-saksi yang dia bisa membuktikan terkait dengan hal-hal yang faktual. Karena tadi saya katakan bahwa untuk kasus pencucian uang yang ditemukan bukti yang sangat banyak ini, kita tahu bahwa buktinya ini kan dalam bentuk dolar Singapura, dolar Amerika, kemudian rupiah, itu kan bentuknya juga macam-macam. Ada yang di dalam plastik, ya kan? Ada yang dalam sampul coklat. Artinya saya menduga pemberian itu uang-uang tersebut itu berkali-kali ditaruhnya. Jadi bukan hanya dari satu sumber. Karena kalau dari satu sumber pasti uangnya seragam. Ya, nah, jadi terakhir ya saya tentu kasus ini ya harus segera dituntaskan dan segera dilimpahkan ke pengadilan.